Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata berimbuhan. Yang teman-teman, mohon diperhatikan dengan baik-baik ya, karena ini seringkali keluar di dalam soal-soal. Nah, imbuhan atau seringkali disebut sebagai afiksasi itu merupakan bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata. Imbuhan digunakan dalam menyusun kalimat yang bisa atau dapat membentuk atau menimbulkan satu makna baru, teman-teman. Jadi ketika dia kata dasar dapat imbuhan itu dapat memunculkan makna baru yang berbeda dengan kata dasarnya. Di sini contohnya ada kata bersih, yakni bermakna bebas dari kotoran. Nah, berbeda jika dia sudah mendapatkan imbuhan, yakni ke dan juga an, itu memiliki makna baru, yakni perihal atau keadaan yang bersih. Imbuhan itu dikelompokkan berdasarkan yang pertama ada tempat atau posisi atau letaknya, yang kedua ada frekuensi penggunanya, dan ketiga ada asal muasalnya. Yang kita bahas teman-teman yang pertama itu terkait dengan jenis imbuhan menurut tempat atau posisinya. Itu disebut sebagai prefix. Prefix itu disebut juga sebagai awalan ya. Di sini ya ada misalnya ada meng, ter, ber, ke, di, per, peng, dan lainnya. Nah, contoh yang aku ambil di sini ada kata diambil dan juga dipinjam, di mana dia mendapatkan imbuhan di teman-teman keduanya. Dari kata dasar apa sih? Dari kata dasar ambil dan juga kata dasar pinjam. Yang kedua, di sini disebut sebagai sufiks, teman-teman. Nah, sufiks itu disebut sebagai akhiran. Intinya, imbuhan yang ada di akhir kata dasarnya. Misalnya, di sini seharusnya an ya, an, terus ada kan, adanya, dan juga i. Nah, contoh yang aku ambil di sini ada biarkan dan jauhi. Nah, kalau kita coba untuk identifikasi mana kata dasarnya dan mana imbuhannya, di sini contohnya ini biarkan itu mendapatkan imbuhan kan, di mana kata dasarnya itu adalah biar. Lalu yang kedua ada kata jauhi, dari kata dasar jauh dapat imbuhan i. Yang ketiga itu ada infix, teman-teman. Infix itu disebut sebagai sisipan atau intinya imbuhan yang ada di tengah-tengah kata dasarnya. Misalnya di sini ada em, r dan juga l. Di sini contohnya ada kata getar, di mana dia dapat sisipan atau infix yaitu em. Yang keempat itu ada konfiks atau simulfiks, yang mana imbuhannya itu mendapatkan awalan dan juga akhiran. Double nih teman-teman. Misalnya itu ada kean, ada peran, ada beran, di, pengan, dan lain sebagainya. Di sini ada tabel terkait dengan pemisahan mana prefix, infix, sufiks, dan juga konfiks. Teman-teman bisa saling dibaca ya. Nah, fungsi imbuhan teman-teman itu juga ada sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau imbuhan itu dia dapat membentuk kata atau kelas kata dari kata dasarnya. Jadi dia dapat memisahkan mana dia kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata bilangan. Nah, teman-teman bisa dibaca juga agar kita tuh lebih paham sebenarnya imbuhan ini itu dia biasanya masuk golongan kata benda atau kata kerja atau kata sifat nih, seperti itu. Di sini contohnya ada bentuk kata bilangan, itu ada se, di mana dia bisa disebut sebagai 10. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas terkait dengan perubahan awalan ber. Nah, ber itu dia kebagi menjadi 3 bentuk, itu ada be, bel, dan juga ber ya. Ketika dia menjadi be teman-teman, itu ketika dia bertemu dengan kata dasar yang berawalan r, maka yang nantinya akan menjadi atau hasilnya itu cukup diambil salah satu r-nya saja, jadi tidak double teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya, jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf r atau kata dasar yang memiliki suku kata pertamanya mengandung bunyi er, maka imbuhan ber itu berubah menjadi be. Nah, contohnya kayak tadi, teman-teman, jadi beroda itu mendapatkan imbuhan jadi be, beroda. Sama dengan berasa, bekerja. Nah, di sini bekerja teman-teman itu sama seperti poin yang kedua tadi, bahwasannya ketika imbuhan ber bertemu dengan kata dasar yang suku pertamanya berakhiran er, maka dia menjadi be, seperti itu. Jadi bukan r-nya double juga. Jadi bekerja, dimana kalau kerja itu kan suku pertamanya yakni ker. Nah, di sini dia suku pertamanya. Maka karena dia berakhiran
berbunyi er, maka ketika dapat imbuhan ber, itu pun juga nanti akan sama seperti per dan juga ter, maka menjadi be. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ber plus kata dasar tanya, itu jadi bertanya. Seperti itu. Ini hal yang basicnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan perubahan awalan per. Sama halnya seperti ber tadi, teman-teman, dia dapat 3 bentuk juga, ada per, pel, dan juga pe. Ini tergantung bagaimana kata dasarnya, teman-teman. Di sini ada per plus tapa, perajar, di sini jadi pelajar, ber plus tinju jadi petinju. Nah, ini sama aturannya kayak tadi ya, teman-teman ya. Ketika dia dapat imbuhan berawalan r kata dasarnya dan keduanya itu er, maka menjadi pe. Yang terakhir itu ada perubahan awalan ter, itu ada 2, dia 2 bentuknya, ada te dan juga ter. Ketika dia tadi sama juga bertemu dengan kata dasar yang berawalan huruf r atau kata dasar yang memiliki suku kata pertama yang mengandung bunyi er, maka imbuhan ter berubah menjadi te. Nah, di sini teman-teman contohnya itu di sini ada kata teraba, di mana kan dia kata dasarnya juga r ya, teraba. Maka akan hasilnya itu bukan r-nya double, tapi r-nya cuma 1 saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, lanjut di sini ada contoh soal, teman-teman. Silakan teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu videonya dan dipikirkan mana sih opsi yang paling tepat. Oke, kalau sudah, mari kita coba langsung bahas ya. Di sini ada pertanyaan, kata kerja berimbuhan yang dipakai tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang benar adalah kecuali. Berarti kita harus cari yang benar. Nah, coba langsung kita bahas dari soal yang pertama. Di sini ada opsi pekerjaannya selama ini hanya ditunggui anak majikannya bersekolah. Nah, kata ditunggui ini tidak sesuai, teman-teman, karena dia akan menjadikan kalimatnya rancu. Nah, seharusnya dia dapat dibetulkan dengan kata menunggui. Lanjut di opsi yang B, akhirnya mereka menemui barang yang mereka cari. Nah, kata menemui ini juga kurang sesuai, teman-teman. Seharusnya dia bisa diubah dengan kata menemukan. Lanjut di opsi yang C, dalam kecelakaan itu Maman terlempar beberapa meter. Nah, kata terlempar ini sudah sesuai ya, teman-teman ya, dengan konteks si kalimatnya. Maka ini sudah benar. Kita lanjut di opsi yang D, mahasiswa berkaji tentang pluralisme di lingkungan kampus. Nah, berkaji ini tidak sesuai, teman-teman ya. Seharusnya dia dapat dibetulkan dengan kata mengkaji. Yang E, Ninda tergambar untuk adiknya. Ini juga menjadikan rancu nih kalimatnya. Maka ketika kita coba untuk betulkan, itu yang paling pas itu bisa kata menggambar atau bisa juga menjadi kata menggambarkan. Nah, jadi opsi yang paling tepat, teman-teman, itu adalah opsi yang C, karena dia digunakan sesuai dengan si konteks kalimatnya. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, teman-teman. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya dan dipikirkan mana sih opsi yang paling tepat. Nah, kalau udah, coba kita langsung bahas ya. Penulisan kata berimbuhan yang tepat sesuai dengan ejaan yang benar. Berarti kita harus nyari yang sesuai nih, yang tepat. Yang opsi A, baju itu terasa gatal. Nah, ini yang sudah aku sampaikan tadi di depan ya. Di sini ada double R, itu tidak boleh teman-teman ya, karena dia itu menjadi imbuhan jadi te, karena dia ketemu dengan kata dasar yang berawalan huruf R juga nih. Jadi yang benar itu adalah terasa, cukup 1 saja R-nya. Yang B, pamanku berternak sapi. Nah, kalau kita coba untuk dipisahkan, teman-teman, kata dasar ternak itu dari suku kata ternak, di mana suku pertamanya itu adalah ter, yang mana akhirnya er nih. Jadi ketika dia dapat imbuhan ber ataupun per ataupun ter, itu nantinya dia menjadi be. Jadi beternak, bukan berternak ya. Selanjutnya yang opsi C, Naju sangat suka bercerita. Nah, ini kita juga harus hati-hati ya, teman-teman ya. Kata cerita itu adalah dari suku kata apa aja nih? Dari suku kata yang pertama, cerita. Ada 3 suku kata. Nah, suku pertamanya itu adalah ce. Maka ketika mendapatkan imbuhan ber maupun ter ataupun per, dia itu tetap menjadi bercerita. Seperti itu.
Yang D, nada sedang bercermin. Nah, kalau kita coba untuk membedahnya lagi, ya, kata cermin itu dari kata dasar apa sih? Dari kata yang dia itu terdiri dari suku kata yang pertama ada cer dan juga min. Nah, di sini suku pertamanya itu adalah berakhiran er nih bunyinya. Maka ketika dapat imbuhan ber-ter ataupun per, dia itu menjadi bercermin seperti itu. Jadi tidak bercermin ya. Nah, yang E, Axel sedang belajar. Nah, ini tadi juga salah ya teman-teman ya. Yang benar itu harusnya belajar, di mana imbuhan ber itu menjadi bel, bukan ber lagi. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, see you di next video.